Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama mata kuliah data mining ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar dari data mining. Jadi, definisi data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer atau machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan knowledge secara otomatis. Jadi sebelum jadi knowledge, biasanya data mining ini dia mencari pattern atau mencari pola-pola dari data yang ada. Lalu definisi kedua, data mining adalah pembelajaran berbasis induksi atau induction based learning. Adalah proses pembentukan definisi-definisi konsep umum yang dilakukan dengan cara mengobservasi contoh-contoh spesifik dari konsep-konsep yang akan dipelajari. Nah, sifat data mining diantaranya, data mining merupakan proses iteratif atau proses yang berulang dan interaktif, jadi melibatkan interaksi manusia untuk menemukan pola atau model baru yang sahih, sempurna, bermanfaat, dan dapat dimengerti dalam satu database yang sangat besar, massive database. Adapun sifat-sifat data mining, yang pertama bersifat sahih, dapat digeneralisasi untuk masa yang akan datang. Jadi teknik data mining atau knowledge yang dihasilkan oleh data mining biasanya bermanfaat untuk masa depan. Lalu sifatnya lagi baru, apa yang sedang tidak diketahui. Jadi biasanya satu masalah data mining ini adalah satu masalah yang benar-benar baru, yang belum ada solusinya. Maka diterapkanlah teknik data mining ini untuk mencari pola-pola agar mengetahui solusi baru dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu sifat data mining yang ketiga adalah bermanfaat. Jadi data mining ini dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan dan menghasilkan suatu manfaat yang lebih dibandingkan dengan teknik-teknik konvensional. Contohnya, data mining dapat dijadikan landasan untuk membuat decision support system rumah sakit atau dapat dijadikan decision support system untuk identifikasi bencana alam. Jadi sangat bermanfaat sekali ya data mining ini. Lalu sifatnya yang keempat, sifat data mining adalah iteratif, yakni berulang, memerlukan sejumlah proses yang diulang-ulang. Jadi memang karena data mining ini bersumber dari data warehouse atau kumpulan data yang sangat besar, maka proses pemrosesannya pun melakukan proses yang cukup panjang dan iteratif, berulang-ulang, sehingga menghasilkan sebuah pattern atau pola yang nanti akan dapat diambil knowledge dari pola tersebut, sehingga menghasilkan satu kecerdasan yang dapat digunakan untuk satu permasalahan tertentu. Lalu data mining pun interaktif, karena pada penerapannya diperlukan interaksi manusia dalam proses data mining tersebut. Contohnya, untuk membuat sebuah pattern recognition, hacker suatu kartu kredit misalnya, biasanya diambil data-data atau pola belanja kartu kredit yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga pola-pola tersebut nantinya akan dipelajari dan menghasilkan knowledge sehingga dapat terdeteksi apakah itu suatu pembobolan kartu kredit atau bukan. Nah, jadi memang data mining itu memerlukan interaksi manusia, baik untuk input datanya, baik pengambilan datanya, maupun pada saat discovery-nya nanti. Nah, lalu adapun operasi data mining dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prediction driven, untuk menjawab pertanyaan apa dan sesuatu yang bermanfaat, remang-remang atau transparan. Jadi biasanya prediksi itu masih benar-benar tidak diketahui hasilnya. Hasilnya masih samar-samar. Contohnya, untuk mengetahui seseorang itu terkena virus corona atau tidak, tanpa melakukan tes swab. Kita hanya melihatnya dari rekam medis misalnya. Nah, itu menggunakan
teknik prediksi ataupun untuk memprediksi satu saham yang kita investasikan di forex misalnya, dia akan turun atau tidak. Dia menggunakan rule mining atau menggunakan teknik data mining prediksi juga. Dan yang kedua ada discovery driven. Jadi discovery driven itu bersifat transparan dan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Operasi penemuan digunakan untuk analisis data eksplorasi, pemodelan prediktif, segmentasi database, analisis ketertarikan, link analisis, dan deteksi deviasi. Biasanya si discovery driven ini dia digunakan untuk mengklasterisasi. Jadi untuk membuat satu klaster, misalnya klaster pembeli yang kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah. Lalu juga digunakan biasanya untuk memprediksi pola penjualan. Misal ketika saya membeli sebuah potato chip, ada kecenderungan untuk membeli saus merek Belibis misalnya. Seperti itu. Lalu tadi kita sudah bicara mengenai knowledge discovery. Apa itu sih knowledge discovery itu? Jadi knowledge discovery itu adalah satu proses yang dimulai dari input data sehingga menghasilkan suatu knowledge yang dapat digunakan untuk satu proses pengambilan keputusan ataupun satu proses yang pintar gitu. Jadi nanti hasil akhir dari si data ini dia akan menghasilkan satu pattern atau menghasilkan satu pola, di mana pola tersebut dapat digunakan untuk memprediksi ataupun untuk mengklasterisasi satu permasalahan gitu. Misalnya, kita memiliki satu data. Selanjutnya data tersebut akan diseleksi dan akan dikumpulkan beberapa data tersebut. Nah, biasanya si pengumpulan data ini dia dikumpulkan dalam satu data warehouse. Setelah semuanya terkumpul di data warehouse, beberapa data yang bersumber dari beberapa data itu pastinya memiliki pola-pola yang berbeda. Maka dilakukanlah processing. Pre-processing, dilakukan pre-processing. Nah, setelah data clean dan semua data homogen dan tidak ada inkonsistensi pola data, maka dilakukan lagi transformation, data transformation, atau transformasi ke bentuk data yang hendak akan cari polanya. Nah, setelah data ditransformasi, lalu data di mining atau dilakukan proses data mining, sehingga data yang tertransformasi tadi menghasilkan sebuah pattern. Dan pattern itulah yang nantinya akan dievaluasi dan menghasilkan akurasi, apakah pattern itu akurasinya bagus atau tidak, apakah polanya itu benar atau tidak. Dan apabila hasil evaluasi itu bagus, maka akan menjadi sebuah knowledge yang siap ditanamkan pada perangkat-perangkat pintar ataupun decision support system. Nah, lalu apa itu data warehouse? Jadi data warehouse merupakan suatu sistem manajemen basis data relasional RDMS yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan akan sistem pengolahan transaksi. Jadi data warehouse dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan data terpusat yang dapat di-query untuk manfaat bisnis tertentu. Sumber data pada data mining. Jadi si data warehouse ini biasanya digunakan untuk sumber data mining. Karena data warehouse ini biasanya jumlah datanya tuh besar sekali. Dia datanya bisa sampai terabyte, lalu dimensinya juga bisa sampai multidimensi atau dapat membentuk suatu cube. Nah, lalu karakteristik dari data warehouse ini yang pertama adalah subject oriented atau data dapat diorganisir menurut subjeknya. Jadi, misal kita memiliki satu data warehouse itu data perbankan. Nah, misalnya saya ingin melihatnya itu dari sisi kredit. Nah, si data itu dapat kita tarik atau kita bentuk atau kita
representasikan secara kredit tersebut gitu. Jadi tidak secara global, tidak secara misalnya secara perbankan dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, sifat data warehouse itu dia adalah integrated. Dia konsisten antar pengkodean record antar database-nya. Misalnya, pada satu row atau satu kolom di data warehouse itu ada tanggal yang formatnya 1 September 2020 dan 1/9/2020. Nah, si data warehouse itu sebelum dimasukkan, si data-data itu akan dibuat serupa dulu, akan dibuat konsisten. Jadi data itu bersifat homogen. Misal 1 September, dia diubah dulu jadi 1/9/2020. Sehingga datanya itu akan konsisten. Dia tidak ada unconsistency data tersebut. Lalu sifat yang ketiga dari data warehouse itu adalah time variant. Data yang tersimpan pada data warehouse itu memiliki rentan waktu 5-10 tahun. Sifat data warehouse yang terakhir adalah non-volatil. Non-volatil itu berarti datanya itu tidak diupdate. Jadi data yang sudah disimpan itu dia tidak diupdate lagi. Jadi tidak mengalami perubahan. Jadi bersifat historical dan hanya diakses dan disimpan saja. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai sumber dari data mining, sumber data pada data mining. Sekarang kita coba lihat apa saja permasalahan dalam data mining. Biasanya data yang hilang, jadi karena tadi data warehouse itu dia bersumber dari beberapa database, biasanya terdapat dari data yang hilang atau data-data yang tidak unkonsisten, atau juga data yang cacat. Data yang hilang dapat dibenahi dengan sistem penemuan dalam berbagai cara, seperti pertama, secara sederhana dengan mengabaikan nilai-nilai hilang. Biasanya kalau kita mengabaikan nilai-nilai yang hilang ini, akurasi dari knowledge yang dihasilkan itu akan menurun. Nah, alangkah baiknya apabila kita melakukan treatment pada data-data yang belum konsisten ini, atau data yang masih null ini, nullable data, atau missing value. Dalam bahasa teknis data mining itu disebut dengan missing value. Lalu menghilangkan record yang berhubungan. Jadi apabila kita memiliki satu record, namun satu kolomnya itu atau satu atributnya itu dia cacat, dia tidak tahu hasilnya berapa, kita dapat juga menghapus seluruh recordnya itu. Satu recordnya itu kita hapus. Tidak hanya satu kolomnya saja, namun satu recordnya itu kita hapus. Namun apabila kita melakukan hal itu juga, akan mengakibatkan akurasi dari data miningnya juga menurun. Lalu yang ketiga, menebak nilai yang hilang dari nilai-nilai yang diketahui. Nah, ini menarik karena ini juga menggunakan teknik pra-processing. Jadi nilai-nilai yang masih kosong, kita lihat polanya bagaimana. Misal, apabila dia laki-laki, dia memiliki kecenderungan memiliki kumis, misalnya. Nah, kita tebak, misalnya dia laki-laki, dia memiliki kumis, di atribut berkumis atau tidaknya, gitu. Jadi dia dilihat dari pola-polanya biasanya. Lalu yang keempat, memperlakukan data yang hilang sebagai nilai khusus yang dimasukkan sebagai tambahan dalam domain atribut. Jadi yang ini tuh dia lebih ke menambahkan nilai hilang itu sebagai nilai tambahan saja gitu. Jadi dia bukan atribut-atribut yang main atributnya gitu, yang akan diproses pada data miningnya. Lalu atau menghitung rata-rata nilai yang hilang menggunakan teknik Bayesian. Nah, ini juga menarik karena menggunakan teknik pra-processing. Jadi biasanya kita hitung dulu seluruh rata-rata dari si nilai atribut ini. Nah, nanti apabila kita dapat nilai rata-ratanya ini nanti akan kita gabungkan atau akan kita masukkan ke missing value tersebut. Adapun teknik data mining sebagai berikut. Jadi data mining itu dia dilihat dari dua tipenya. Yang pertama prediktif, yang kedua adalah deskriptif. Yang prediktif itu ada yang namanya classification. Yang kedua ada deviation detection, dan yang ketiga ada regression. Lalu deskriptif itu dia ada clustering,
associate rule discovery atau associate rule mining, dan sequential pattern discovery. Oke, teknik data mining yang pertama adalah klasifikasi. Jadi, teknik klasifikasi itu adalah teknik yang menentukan sebuah record data baru ke salah satu beberapa kategori kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Disebut juga dengan supervised learning. Berikut beberapa aplikasi dari klasifikasinya. Nah, jadi kenapa disebut dengan supervised learning? Jadi klasifikasi ini biasanya dia ada data target dan data, ada data training dan ada data learning gitu. Jadi ada data training dan dia ada data, dia ada data training dan dia ada data uji, gitu, ada data targetnya. Nah, kenapa dia dibilang supervised learning? Karena dia memiliki data uji atau dia sudah memiliki kelas si data ujinya itu dia sudah memiliki kelas, sudah memiliki target. Jadi dia sudah tahu benar atau tidaknya itu dari data-data si learning-nya itu. Lalu contoh dari teknik data mining klasifikasi diantaranya penjualan langsung atau direct marketing. Jadi direct marketing itu adalah mengurangi kos surat menyurat dengan menentukan target satu set konsumen yang mempunyai kesamaan dalam pembelian produk telepon seluler baru. Jadi si record datanya itu dia akan dilihat si pembeli ini dia adalah pembeli yang sekiranya membeli atau tidak. Nah, dari data-data learning itu lalu akhirnya didapatkan sebuah pola. Sehingga apabila kita mendapatkan data baru, data si pembeli yang baru, kita langsung dapat melakukan klasifikasi. Sekiranya si pembeli itu akan membeli atau tidak. Nah, ketika dia akan membeli, kita akan mengirimnya promosi-promosi melalui surat kabar atau email. Yang kedua ada fraud detection. Dia memprediksi kasus transaksi curang dengan menggunakan kartu kredit. Jadi si fraud detection juga dia melihat dari atribut-atributnya, misalnya si pembelinya itu dia belanja di mana, dia melakukan pembelanjaan pada tanggal berapa, lalu dia membeli apa saja, dia menghabiskan uang berapa. Nah, misalnya itu nanti akan diklasterisasi. Misalnya memang polanya itu pola si pemilik kartu kreditnya seperti itu, maka dia tidak dibilang fraud detection atau dia dibilang FIRE gitu. Itu adalah transaksi yang FIRE. Namun ketika dia sudah melenceng dari cluster atau polanya tadi, maka dia akan dianggap sebagai fraud detection atau kasus pembobolan kartu kredit. Gitu. Nah, contohnya seperti berikut. Misalnya nih ada dataset pasien dengan golongan darah sebagai berikut. Dia ada golongan darah, ada HB darahnya, tekanan darah, kadar bilirubin. Nah, yang disebut dengan data target itu adalah ini pasnya. Dia ada positif, negatif. Yang akan kita clusteringnya itu nantinya lebih ke si ininya loh, si apa namanya kelasnya ini yang akan kita prediksi gitu. Mohon maaf ini bukan klasterisasi, maksud saya ini klasifikasi, bukan klasterisasi. Jadi nanti yang akan kita klasifikasikan dia itu akan bernilai positif atau negatif itu kelasnya. Nih contohnya di sini yang ketiga ini dia belum memiliki kelas, dia itu positif leukemia atau tidak gitu. Nah nanti dia akan dilihat dari atribut-atribut penunjangnya gitu. Yang kedua ada teknik regresi. Jadi teknik regresi itu adalah memprediksi nilai dari satu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari atribut yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini banyak dipelajari dalam statistika, bidang jaringan saraf neuron atau neural network. Contoh aplikasinya, memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan belanja promosi, memprediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu, kelembaban, tekanan udara, dan seterusnya, juga time series prediction dari indeks stock marketing. Misal seperti ini, ada dua atribut. Atribut yang pertama adalah lama bekerja, years experience, dan yang kedua adalah salary.
kita akan memprediksi salary-nya seseorang itu dengan si years experience-nya. Nah, dengan regresi ini nanti dapat diketahui nih, si A ini ketika dia years experience-nya segini, dengan atribut-atribut yang lain, nanti dia akan muncul nih salary yang sekiranya cocok untuk dia atau salary yang sekiranya pas untuk dia. Nah, yang ketiga ada klasterisasi. Jadi klasterisasi ini dia mempartisi dataset menjadi beberapa subset atau kelompok sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dari satu kelompok tertentu memiliki set properti yang di-share bersama. Dengan tingkat similaritas antar kelompok yang rendah, disebut juga dengan unsupervised learning, karena si klasterisasi ini juga dia tidak memiliki contoh kelas target seperti si klasifikasi tadi, si clustering ini. Jadi dia disebut dengan unsupervised learning, karena dia tidak belajar dari contoh. Jadi ketika titik-titik dalam satu cluster mempunyai similaritas tuh yang lebih besar. Jadi satu cluster itu, yang satu kelompok itu, dia pasti titik-titik tersebut memiliki kecenderungan sifat atribut yang similar, yang benar-benar mendekati gitu. Similaritasnya itu besar. Namun ketika titik-titik dalam klaster yang berbeda, dia itu memiliki kesamaan atau similaritas yang kecil. Contoh aplikasi dari clustering, diantaranya marketing segmentation dan dokumen clustering. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada titik-titik ini, misalnya dia adalah titik-titik dari record buku fiksi, dan ini record non-fiksi, dan ini buku science misalnya, atau buku ilmu pengetahuan misalnya. Misalnya ini sejarah, non-fiksi, dan pengetahuan. Nah, dia nanti si buku-buku ini dari atribut-atribut atau dari si korpus katanya ini, dia akan di clustering, akan dikelompokkan. Sehingga yang memiliki kemiripan dari satu dengan yang lainnya itu, dia akan dianggap satu cluster. Jadi dia akan dianggap, misalnya buku ini satu buku misalnya yang titik ini, dia akan dianggap sebagai buku fiksi misalnya tadi. Mohon maaf ini fiksi ya, di sini adalah buku sejarah misalnya. Dia akan digabungkan ke klaster tersebut. Lalu yang selanjutnya ada teknik data mining yang disebut dengan kaidah asosiasi atau association role mining. Jadi kaidah asosiasi ini mendeteksi kumpulan atribut-atribut yang muncul bersamaan co-occur dalam frekuensi yang sering dan membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan tersebut. Contoh, 90% orang yang berbelanja di supermarket yang membeli roti juga membeli selai. Dan 60% orang yang berbelanja ke supermarket membeli selai dan membeli roti. Jika diberikan sekumpulan record, masing-masing terdiri dari sejumlah item dari sekumpulan yang diberikan, akan menghasilkan aturan ketergantungan atau dependency rules yang akan memprediksi kejadian dari satu item berdasarkan kejadian item lain. Jadi contohnya seperti si roti dan selai tadi. Ketika seseorang membeli roti, 90% dia akan membeli selai. Dan ketika seseorang berbelanja di supermarket, 60%-nya dia akan membeli keduanya. Contohnya seperti ini. Contoh implementasi dari kaidah asosiasi ini adalah marketing and sales promotion. Contohnya, saya berbelanja bagels atau roti kering ya, itu bagels itu. Roti kering, saus, dan lain sebagainya. Ini adalah himpunan dari barang belanjaan saya misalnya. Ketika saya beli bagels, otomatis saya akan membeli potato chips juga ternyata. Nah, itulah yang disebut dengan kaidah asosiasi. Jadi ketika saya membeli bagels dan saus misalnya, si data mining ini akan menganggap atau akan memprediksi saya akan membeli potato chips. Pattern itu yang akan dicari oleh si kaidah asosiasi ini. Nah, si himpunan barang yang dibeli itu, si bagelsnya itu, bagel, saus, dan lain sebagainya itu, yang disebut dengan consequence. Dan si targetnya itu, si potato chipsnya itu, yang disebut dengan antecedent.
antecedents ya. Sedikit susah ya, antecedents. Nah, jadi apa sih kegunaan si antecedent dan konsekuensi ini? Misalnya si antecedent ini adalah potato chip. Misal seseorang akan membeli potato chips ketika dia membeli bagels, roti kering, dan selai. Nah, untuk meningkatkan penjualan potato chips, misal kita buat aja promosi gitu. Membeli bagels gratis selai. Nah, dia membeli keduanya, otomatis dia akan membeli potato chips juga. Atau mungkin yang lebih masuk akal ya, misalnya antecedent-nya itu adalah kerupuk. Dan si konsekuensinya itu dia adalah Indomie dan saus. Jadi ketika seseorang membeli Indomie dan saus, akan ada kecenderungan membeli kerupuk. Nah, ketika kita akan ingin meningkatkan jumlah penjualan dari si kerupuknya ini, kita buat saja sebuah promo. Misalnya promonya membeli Indomie gratis saus. Nah, ketika dia membeli keduanya, otomatis dia akan membeli kerupuk juga. Lalu teknik data mining yang terakhir adalah pencarian